Tes 1 2 3. Tes suara saya kedengaran? Tadi mati, Pak, ini udah kedengaran. Ya. Oke. Ya, koneksinya sempat terputus ya. Ya, ini kalau kayak gini kita nggak bisa apa-apa. Oke. Ya udah, ini sebentar. Saya record dulu. Sudah terrecord. Oke. Saya share. Bentar, mending saya. Bentar ya. Ya, kalau pakai teknologi informasi emang gitu. Ada suka ada hambatannya gitu ya. Nggak bisa macam-macam gitu. Bentar, saya share dulu. Mana yang bagian sini? Oke, saya share screen. Ya, tadi sampai di sini ya, keputus koneksinya. Sampai di sini saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oke. Ya. Nah, jadi di dalam dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri terjadi konvergensi di dalam industri. Ya, konvergensi itu apa? Ya, benda-benda, gadget-gadget, teknologi yang dulu berada pada platform yang terpisah sekarang menjadi satu kesatuan. Contoh sederhana, handphone Anda ini sekarang sama aja dengan komputer. Bisa nulis, bisa buka PowerPoint, bisa ngakses internet, gitu ya. Bisa menjalankan aplikasi, bisa ngetik di komputer, gitu ya. Nggak ada bedanya. Terjadi konvergensi atau penyatuan antara fungsi handphone dengan fungsi komputer. Ya, antara fungsi kamera dengan fungsi handphone. Gitu ya. Handphone sekarang semua ada kamera dan kebanyakan orang motret sekarang dari kamera gitu ya. Nah, sehingga ini akan berpengaruh sangat sangat besar terhadap apa itu dunia bisnis gitu ya. Dan dengan internet berkecepatan tinggi, nah ini sekarang kita bisa melakukan banyak hal, ya, termasuk mungkin kuliah online yang kita lakukan, walaupun ini internetnya agak terganggu gitu ya. Dan kemudian ada apa dikatakan disintermediation. Disintermediation itu apa? Peran antara produsen dan konsumen yang di tengah-tengahnya itu biasanya ada distributor dan macam-macam penjual itu mulai melemah perannya. Kenapa? Karena sekarang melalui online misalnya, orang bisa jualan langsung dari pabrik ke konsumen dengan mengurangi layer-layer atau lapisan-lapisan di jalur distribusinya. Ya, misalnya seperti distributor, agen, toko. Nah, dia bisa mengurangi itu ya. Orang bisa jualan melalui Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Kemudian orang bisa sharing file dan bekerja dari tempat yang berjauhan, ya ada Google Drive, kemudian ada YouTube dan sebagainya. Orang bisa punya studio rekaman sendiri ya, kayak kuliah ini kan saya rekam, kalau lancar rekamannya saya masukkan YouTube, kemudian ULS saya masukkan linknya ke ULS gitu ya. Nah, itu luar biasa perkembangan teknologi digital saat ini ya, sehingga dia terjadi konvergensi ya, penggabungan antara dulu telepon, produk elektronik, fotografi, kamera, komputer, itu platform yang berdiri sendiri-sendiri. Sekarang dia saling overlapping, yaitu tahun 2015 ya. 25 tahun kemudian ya dia sudah sangat berubah dengan detail, fantastis ya. Nah, kemudian juga terjadi teknologi-teknologi yang memunculkan disrupsi ya, yang di mana muncul inovasi-inovasi baru yang nanti dia akan merubuhkan atau menghancurkan, bahkan mendisrupsi inovasi-inovasi yang sebelumnya ya. Kemudian juga value network ya, di dalam supply chain itu kita akan membentuk atau meng-create value bagi setiap konsumen yang kita layani ya. Dan kemudian ada teknologi-teknologi yang sifatnya sustaining, makin lama makin baik gitu ya, berkembang terus gitu ya. Tapi ada teknologi-teknologi yang melakukan
lompatan dobrakan, leapfrog, lompatan jauh ke depan gitu ya, disruptive technology. Nah, ini semua sekarang kita hadapi sebagai sesuatu yang sewaktu-waktu bisa mengancam bisnis kita gitu ya. Anda mungkin masih ingat dulu yang namanya kamera Kodak, dulu yang namanya handphone adalah Nokia. Sekarang kemana Kodak, kemana Nokia gitu ya. Terjadi disruption yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kemudian ada masalah yang disebut juga innovator dilemma. Innovator dilemma itu adalah kita berkomitmen pada teknologi yang saat ini dan menguntungkan, yang saat ini dan teknologi itu menguntungkan, gitu ya. Sehingga kita gagal untuk berinvestasi pada teknologi yang sama sekali baru, yang berbeda dengan teknologi yang saat ini ada. Seperti kasusnya Kodak ya. Kodak terus berinvestasi nggak, berinovasi nggak, terus. Tapi dia berinovasi terus-menerus pada kamera film. Sementara muncul tiba-tiba kamera digital gitu ya. Dan itu akan menghantam bisnisnya dia. Nah, itu innovator dilema. Ya. Di sini kemudian perusahaan butuh untuk merespon dari kebutuhan dari konsumennya. Jadi di drive produk-produk mereka itu oleh needs dari customer, bukan lagi oleh keinginan dari perusahaan. Ya, tentu harus digali secara benar gitu ya. Nah, kemudian di sini ada cost structure gitu ya, struktur biaya yang akan menentukan margin yang dibutuhkan untuk mencapai laba, kemampuan perusahaan untuk mencapai laba, profitabilitas di dalam industri di mana perusahaan itu berkecimpung. Ya. Nah, ini kemudian bisa dipengaruhi oleh dikatakan apa? Berbagai atribut produk yang kita buat, seberapa penting di mata konsumen maupun di dalam standar industri itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ada sustaining technology, ini dikatakan inovasi yang sifatnya incremental. Incremental itu jadi bertahap gitu ya. Seperti kalau handphone, muncul handphone baru lagi, muncul handphone baru lagi, yang tambah lama dia tambah bagus gitu ya. Atau inovasi radikal yang dapat meningkatkan kinerja produk. Ya. Nah, sebagian besar teknologi ini dikatakan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, gitu ya. Nah, dan dia dikatakan secara nature itu bersifat sustaining, jadi berkelanjutan, ya, akan terus berkembang, berkembang, berkembang. Ada yang sifatnya disruptif, ada, tapi itu sangat jarang, gitu ya. Tapi begitu dia terjadi, dia akan mengubah landscape bisnis secara keseluruhan. Nah, kalau disruptif ini adalah apa? Dia meredefinisikan kembali kinerja bisnis. Ya, dia akan benar-benar memutarbalikkan tatanan industri, tatanan kekuatan industri yang saat itu mapan dengan yang baru, ya, disruptif. Ya, misalnya taksi konvensional didisrupsi oleh taksi online. Ya, dia benar-benar membuat taksi konvensional itu sekarang tidak ada apa-apanya. Ya, performance standar service dari taksi sekarang ditentukan oleh aplikasi taksi online. Ya, kemudian juga ada pemain baru masuk ke dalam industri yang sebelumnya nggak pernah diperhitungkan sama sekali. Ya, kemudian juga memungkinkan sesuatu yang dulu tidak mustahil dilakukan untuk sekarang bisa dilakukan. Ya, orang pesan taksi secara dengan aplikasi dulu mustahil. Orang pesan taksi dulu ya telepon gitu ya. Sekarang dengan apa itu ekosistem industrinya, infrastruktur industrinya yang sudah matang, nah itu dia kemudian bisa membuat bisnis yang disruptif itu menjadi hidup gitu ya, karena dia sudah aplikasinya sudah matang, akses internetnya sudah matang, kemampuan komputasi dari smartphone-nya sudah kuat gitu ya, internetnya udah bagus. Nah, dia membuat itu menjadi mungkin dari yang sebelumnya tidak mungkin, dan memungkinkan market yang baru muncul ya, yaitu orang-orang yang sekarang apa misalnya tidak butuh lagi punya mobil pribadi, tapi cukup turun naik taksi online. Nah, misalnya itu kan fenomena baru yang
mungkin dulu tidak ada gitu ya. Nah, disruptive innovation ini dikatakan perusahaan adalah tergantung pada konsumen dan inovasi itu customer driven. Jadi dia didrive oleh konsumen, kebutuhan konsumen dengan mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, gitu ya. Bukan karena hanya kita sebagai perusahaan ingin membuatnya. Dan sehingga dikatakan kita perlu untuk mendengar pada konsumen yang sudah lama, yang setia kepada kita, gitu ya. Kemudian pasar yang kecil dikatakan tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar yang besar itu, gitu ya. Kebutuhan perusahaan yang besar, ya dia perlu mencari pasar baru. Istilahnya kalau menurut Profesor Chan Kim dari Korea itu dia adalah blue ocean, mencari market yang blue ocean yang belum digarap oleh pasar lain, bukan masuk ke dalam market yang red ocean, gitu ya. Sehingga market yang tapi di sini dikatakan juga market yang tidak eksis itu tidak bisa dianalisis. Nah, ini harus diperhatikan juga karena dia ada kelihatan ada perbedaan dengan yang disampaikan dengan konsep blue ocean itu ya. Kemudian juga kapabilitas organisasi menentukan juga disabilitasnya. Jadi kapabilitas itu kemampuan kita secara internal perusahaan, misalnya teknologi, budaya kerja, sumber daya manusia, uang, skill karyawan itu ada di mana. Berarti itu batasan kita, gitu ya. Dan suplai teknologi itu dikatakan belum tentu pas dengan demand pasarnya. Apalagi kalau itu sama sekali teknologi baru, memang ada gambling yang besar, ya. Demand-nya masih kecil, tapi dia begitu dia besar meledak seperti Facebook, seperti YouTube yang penggunanya begitu banyak gitu ya, dia akan sukses besar. Tapi ada juga yang gagal, misalnya Google Plus gitu ya. Ini bukan masalah teknologinya, tapi market demand-nya dia tidak dapat, ya. Nah, kemudian di sini ada global e-commerce, ya intinya perdagangan global itu makin lama makin naik gitu ya, dan orang bisa berbelanja dari mana saja. Dan ini tipe-tipenya ya, business to business, kemudian ada business to consumer, kemudian ada consumer to consumer, peer to peer ya. Kalau B2B ini perusahaan, institusi menjual ke perusahaan. Business consumer ini perusahaan menjual ke konsumen individu ya. Consumer to consumer ya Anda tahu sendiri ya. Konsumen menjual kepada konsumen juga. Nah, kemudian di dalam digital revolution itu salah satu yang paling penting adalah ada website gitu ya, ada aplikasi. Ini dia bisa berfungsi untuk sebagai tempat promosi, sebagai konten juga tempat konten ya. Jadi Anda bisa bikin berita, bisa bikin news di sana gitu ya. Dan tempat untuk bertransaksi, platform untuk bertransaksi ya. Jadi bisa berfungsi sebagai tiga hal ini. Ya. Dan dikatakan untuk membuat konten untuk broadband internet atau internet cepat ini dikatakan jauh lebih kecil daripada televisi. Ya. Sehingga banyak orang sekarang masuk ke dalam YouTube, masuk ke dalam sosial media gitu ya. Dan menjadikannya sebagai alternatif dibandingkan dengan media yang konvensional seperti televisi, radio, koran untuk sarana beriklan mereka, gitu ya. Karena bikin konten di YouTube itu dikatakan jauh lebih kecil daripada bikin konten, biayanya jauh lebih kecil dibandingkan bikin konten di televisi konvensional, ya. Nah, ini intinya penjualan di internet retail itu, penjualan eceran di internet itu juga makin lama makin naik. Dan Anda lihat ketika saat ini terjadi bencana COVID-19 itu ya, Anda bisa lihat semuanya sekarang banyak dijual secara online. Ketika orang menghindari akses ya internet, bahkan belajar pun secara online, walaupun ya dengan segala kelemahannya dan mungkin juga dan pasti ada kelebihannya juga gitu ya.
Nah, kemudian juga penjual eceran, retailer yang luxury, barang-barang mewah. Ya, dikatakan mereka biasanya tidak menjual online, tapi menggunakan internet untuk menginformasikan dan mempromosikan. Kenapa? Kalau barang itu mahal, barang mewah itu kan mahal. Orang biasanya akan berpikir panjang untuk membeli hanya dari online. Apakah online tidak perlu? Perlu dikatakan. Fungsi online di sini ada menginformasikan dan mempromosikan. Tapi, nah ada tapinya di situ. Tapi apa? Kita perlu lihat langsung barangnya biasanya. Kita perlu lihat secara fisik. Nah, itu yang membedakan dengan produk yang lain. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan di dalam memasarkan produk secara global itu ya. Jadi tidak bisa semuanya dimasukkan internet gitu ya. Internet itu powerful tapi tidak powerful untuk segala produk ya. Ada kelemahan-kelemahan dia yang fitur-fitur dia yang kita harus lengkapi ya, tutupi dengan sesuatu atau strategi penjualan yang sifatnya offline gitu ya. Nah, kemudian dikatakan aplikasi smartphone, sosial media, beserta komunitas dan grup-grupnya itu, grup WA, grup Facebook, dikatakan menciptakan dialog dan membuat konsumen itu terkoneksi ke produk kita. Ya, jadi ada koneksi, ada keterhubungan antara konsumen dengan produk kita. Dan kalau kita menciptakan konten-konten pun biasanya ya oke, bentar ya. Kedengaran nggak suara saya? Tes. Dengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Dengar. Ya, ini ada gangguan pada koneksinya ya. Oke, saya share screen lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian retail-retail itu dikatakan dia juga menggunakan online retail ya, online untuk menjual produknya. Tapi jangan lupa fenomena online ini belakangan juga diikuti dengan fenomena offline. Jadi yang online itu juga mereka ketika sudah kuat di online-nya justru akan masuk ke offline. Sebaliknya offline akan masuk ke online. Artinya apa? Kebutuhan untuk masuk di omni channel baik online atau offline itu cukup sama pentingnya karena masing-masing itu menurut saya dia saling melengkapi, saling mensuplemen satu sama lain yang tidak bisa digantikan oleh hanya oleh salah satu metode atau hanya oleh salah satu saluran distribusi ya. Nah, kemudian desain website gitu ya. Jadi intinya website itu harus apa? Dikatakan harus ada nama domainnya ya. Nah, ini seringkali ada fenomena cyber squatting. Cyber squatting itu apa? Kita mencuri atau bukan mencuri ya, kita membeli nama domain yang kira-kira akan tenar. Itu cyber squatting gitu ya. Diperbolehkankah? Diperbolehkan, tapi sebenarnya ada unsur kurang etisnya gitu ya. Jadi misalnya saya Ubaya itu ternyata belum ada situs ubaya.com, saya beli ubaya.com. Nah, itu boleh aja. Nah, itu namanya cyber squatting gitu ya. Kemudian di dalam platform website itu ada untuk pembayaran pasti ya. Kalau kita menjual sesuatu online pasti harus ada metode pembayarannya. Kalau metode pembayaran itu tidak ada, metodenya tidak aman atau membuat konsumen menjadi ragu, maka pasti konsumen itu akan menghindar dari kita gitu ya, tidak mau menyelesaikan
proses penjualannya. Ya. Kemudian website itu dia dikatakan harus bersifat lokal ya, jadi dia merefleksikan budaya, bahasa dan estetika gitu ya, dan kemudian kita juga mengadres isu-isu lokal gitu ya, berupa isu privasi. Kalau di Uni Eropa ini kuat sekali ya, sehingga uh, ketika ada isu-isu bahwa datanya dicuri, datanya di diambil gitu ya, nah itu akan uh, menjadi isu besar ya, tergantung lokasinya. Kemudian ada saluran distribusinya gitu ya, kemana kita akan mengirimkan produk itu, pasti produknya harus dikirim, kemana kita mengambil produk itu, gudangnya di mana, stok barangnya ada di mana gitu ya. Dan intinya website itu juga harus cukup cepat gitu ya, orang tidak mau berlama-lama menunggu server internet yang lalai. Kalau tidak dia nggak akan mau berinteraksi di situ. Dan harus ada user friendly-nya. User friendly berarti dia user interface atau desain dari website itu mudah dipakai oleh orang yang bukan ahli komputer, oleh orang awam sekalipun. User interface-nya bersifat intuitif. Nah, itu dalam website design. Nah, website ini sekarang biasanya juga disinkronkan atau dicantolkan ke sosial media. Jadi apa yang kita publish di website dimasukkan ke sosial media sebagai promotornya, gitu ya. Kemudian ada broadband. Nah, broadband ini adalah internet berkecepatan tinggi, ya. Kalau di luar negeri malah sudah cepat sekali dan sudah stabil, tapi kalau di kita ya udah lumayan, tapi belum memuaskan banget. Sehingga dia nanti bisa streaming audio dan video, bahkan nanti bisa kalau internetnya sudah sangat cepat, dia bisa memungkinkan kerja-kerja yang dilakukan dari jauh yang bisa dilakukan secara presisi. Misalnya, dokter bedah bisa mengoperasi orang dari jarak jauh dengan menggunakan robot, dengan menggunakan teknologi internet. Mobil bisa jalan sendiri dengan menggunakan teknologi GPS berbasis internet misalnya. Tapi tentu saja dia harus cepat internetnya dan tidak boleh ada lag. Karena kalau ada lag berarti ada inakurasi, ada ketidakakurasian pada pergerakan objek itu, sehingga nanti mobilnya bisa tabrakan, atau nanti dokter yang mengoperasi itu nanti operasinya tidak pas di tempat mana dia harus membedah misalnya. Nah itu uh, bisa terjadi, tapi potensi ke arah sana jelas ada. Ya. Kemudian streaming itu jelas ya, televisi mulai digantikan oleh streaming digital, YouTubers dan sebagainya itu. Ya, kemudian ada layanan-layanan baru yang sifatnya cloud computing. Cloud computing ini komputasi awan gitu ya. Jadi kita bisa menyimpan file. Anda pasti tahu Google Drive kan? Nah, cloud computing itu komputasi awan itu adalah di mana kita bisa menyimpan file di tempat tertentu, di server tertentu yang kita tidak tahu tempatnya di mana, sehingga kemana aja kita pergi ya kita tinggal mengakses cloud software itu. Ya. Nah, itu aplikasi-aplikasi macam-macam, kemudian ada aplikasi yang apa itu di Play Store, ya, iTunes dan sebagainya. Dan ya SMS mulai hilang ya digusur oleh apa aplikasi texting yang lain yang lebih real time dan gratis ya, WhatsApp, Line dan sebagainya. Kemudian juga untuk mobile commerce ya. Nah, ini dengan teknologi GPS lokasi Anda bisa diketahui loh. Dan dari sana dengan mengetahui lokasi konsumen, kita bisa membroadcast iklan itu sesuai dengan lokasi dari si konsumen. Ya, kalau sekarang kayak COVID itu kan mulai muncul apa gagasan bahwa mereka yang penderita COVID itu lokasinya harus dipantau dengan GPS sehingga kalau dia nakal, dia keluar dari tempat yang semestinya, nah itu bisa di-trace. Dan kalau kita mengetahui misalnya ODP orang dalam pemantauan di dalam apa yang suspeknya corona itu, misalnya dia nggak ngaku dia sudah pergi kemana aja, kan ada yang beberapa kasus dia nggak ngaku kan, tinggal di track GPS-nya dia pergi kemana aja nih gitu ya, sehingga ketahuan wah kamu kontak dengan ini dan sehingga bisa di tracing walaupun orangnya mungkin nggak jujur ngomong gitu ya.
Nah, ini macam-macam aplikasinya, ya, GPS, mobile advertising, mobile commerce, Anda bisa jual beli melalui handphone Anda. Ketika Anda lagi jalan di TP, tiba-tiba muncul iklan dari toko di TP, karena dia tahu Anda lagi ada di TP misalnya, atau di mall yang lain. Ya. Nah, ini dikatakan apa? Menggunakan teknologi Wi-Fi, gitu ya. Ada Bluetooth, tapi Bluetooth ini kan lebih lokal sifatnya, nggak terlalu itu. Ya. Kemudian juga bisa bertukar informasi tentang lokasi telematika gitu ya. Jadi ini mobil cerdas, mobil cerdas. Bahkan bukan hanya bisa jalan sendiri, dia bisa bertukar koordinat posisi dengan mobil-mobil yang lain. Okay. Mobil musik, game, nah ini juga mengalami perkembangan sangat pesat saat ini. Streaming video juga ya. Seperti video ini kan saya sharekan di YouTube, kemudian saya masukkan ke URS lagi. Sosial media, saya yakin sebagai generasi milenial Anda sudah sangat akrab dengan Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya ini. Nah, layanan internet, telepon juga ya, voice over internet protokol, dan berbagai aplikasinya kan sudah jalan ya. Anda bisa WhatsApp call tanpa menggunakan paket bicara dari operator seluler, tapi menggunakan video conference dari operator komunikasinya itu ya. Skype dulu populer kan, sekarang mulai tenggelam sama yang aplikasi yang lain. Oke. Buku digital ya, koran digital, majalah digital, media digital, bahkan CD digital dan sebagainya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, ini ada chatting apa ini? Oke. Ya, kalau nggak ada, saya stop rekamannya. Selamat siang. Oke, thank you. Terima kasih semua ya, teman-teman. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Halo Pak Freddy. Nah. Apa? Pak Freddy. Iya, halo. Oh ya Pak, saya mau tanya. Untuk katanya Bu Kristina nanti di minggu ke-12 ada tugas ya Pak ya? Sudah saya masukin ke di ULS, Anda baca di ULS-nya. Intinya menggabungkan antara minggu 9 dengan minggu 12, bikin paper seperti biasa, satu seperkelompok gitu. Nanti submit di ULS-nya sebelum hari Rebu itu. Ada lagi? Oh, sebelum minggu ke-12 hari Rabu ya? Ya, oke. Betul. Ada lagi? Yang ngumpulin satu orang aja, Pak. Ngumpulin satu orang aja, yang penting nama jangan ketinggalan di paper. Oke, Pak Freddy kalau gitu. Terima kasih, Pak. Dan sebagainya. Oke, thank you. Ada lagi? Pak, sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang. Selamat belajar siang di rumah masing-masing. Terima kasih, Pak. Ya, thank you.